Nah, pertama-tama aku pengen bikin function transformer dulu. Ini kodenya agak panjang ya, jadi mungkin aku diam dulu. Jadi fungsi ini tuh berguna buat, kan tadi kan kita udah bikin kolom-kolom baru, yaitu rooms per household, bedrooms per household, population per household, dan itu kan kita lakukan secara manual. Jadi aku pengen bikin fungsi yang bisa ngelakuin hal ini secara otomatis gitu. Jadi kan kita hitung rooms per household, itu kan dari jumlah room dibagi jumlah household. Kalau population per household, population, nah, mungkin biar cepat room sama population dulu aja ya. Ini aku pakai fungsi npduc, ini concatenate, jadi buat kayak nambahin, menyambungkan data frame-nya ke samping gitu. Jadi kolom-kolomnya ditambahkan, digabungkan. Nah, ini jadi kita udah bikin sebuah fungsi yang bisa menghitung rooms per household sama population per household secara otomatis. Kita nambahkan ini attribute header. Nah, kalau kita pengen menggunakan ini, kita sama aja seperti tadi, panggil fungsi feed transfer. Sorry, kurang ini. Oh, itu listnya yang di atas sudah ketutup deh. Oh iya, ding. Tadi.
Oh, sorry. Ya, Nah, jadi kita udah bisa melakukan penambahan fitur rooms per household, population per household secara otomatis. Nah, kalau kita kan ini langkah-langkahnya kita udah bikin semua. Gimana kalau kita pengen menyatuin semua langkah-langkah ini menjadi satu pipeline? Gimana? Jadi kalau kita ketemu data baru, kita tinggal masukin pipeline itu, terus preprocessingnya udah selesai semua. Jadi kita pakai sklearn lagi, import pipeline. Sama aku juga tambahin standar scaler buat standarisasi nilai numerik. Jadi ini kan ada dua pipeline yang harus kita buat. Yaitu pipeline yang buat ngurusin data numerik sama pipeline yang ngurusin data kategorikal. Jadi kita bikin num pipeline. Jadi kan langkah yang pertama yang kita lakuin tadi itu kan imputer. Kita masukin data yang kosong. Nah, kita pakai simple imputer kayak tadi. Kan tadi kita strateginya median. Terus kita tambahin attribute adder. Sama terakhir aku pengen tambahin scaler juga. Scaler ini berguna buat model-model machine learning seperti SWM atau KNN. Soalnya mereka tuh butuh data yang udah di scale. Di scale dalam kasus ini tuh minnya tuh dijadiin 0 sama standard deviation-nya 1. Oke, jadi pipeline kita pertama data di impute, dia tambahin atribut, terus di standarisasi. Coba kita lakuin panggil fungsinya. Jadi udah keluar ya. Mungkin ini kan agak data frame, mungkin kelihatannya acak-acakan, tapi ini tuh nilai-nilai dari tiap kolom udah dilakukan preprocessing lah dengan menggunakan pipeline ini. Nah, ini kan buat yang numerik. Kita juga perlu tambahin yang buat kategorikal. Kita pakai kolom transformer. Dalam kasus ini, kolom transformer itu bisa mecahin kolom yang bersifat numerik sama kategorikal, kita bisa pisahin pipeline-nya. Jadi kita pakai atribut-atribut yang numerik itu yang di housing num kan. Kalau atribut-atribut yang kategorikal itu cuma ocean proximity. Jadi kita ambil yang num, itu num pipeline. Kategorikal yang one hot encoder. Coba kita gunain buat dapetin data yang bisa dimasukin ke algoritma machine learning.
Nah, udah selesai. Jadi begini kira-kira nanti data hasilnya. Kalau kita lihat shift-nya, jadi ada 16.000 baris dan 15 kolom. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin hari ini sampai segitu dulu aja, Ju.